Ya, Anda masih bersama kami dalam Prime Market Highlights. Dan sebelum kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, saya ingin nanya Vina dulu nih. Vin, kalau kita ngobrol soal UMKM, apa yang terlintas di benak Vina? UMKM apa ya? Mungkin makin menjamur ya saat ini ya, dan juga membantu masyarakat-masyarakat seperti saya. Mungkin kalau mau belanja-belanja mungkin lebih affordable, dan juga produknya sekarang benar-benar apa ya, berkualitas ya Fajar, bisa bersaing dengan brand-brand yang sudah besar tuh. Dan ini sepertinya juga bisa mendukung gerakan local pride gitu ya. Iya, kalau soal local pride UMKM. banget ya. Nah, Fajar, yang seperti kita ketahui ya, bahwa usaha mikro kecil dan menengah ini atau UMKM menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, ini terkait dengan peran UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pemirsa, ini juga dijalankan oleh BUMN, di mana rumah BUMN ternyata ini mendukung juga aktivitas UMKM di dalam negeri. Dan seperti apa peran dari rumah BUMN? Berikut informasi selengkapnya. Untuk bersaing di era yang serba cepat dan menjangkau pasar yang luas, tentunya pelaku usaha mikro kecil dan menengah harus cepat beradaptasi. Salah satunya dengan melek teknologi melalui digitalisasi. Nah, di tempat saya berdiri ini adalah rumah BUMN yang menjadi wadah bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk berlatih agar dapat meningkatkan daya saingnya di pasar nasional maupun global. Lantas, seperti apa sih keseruan pelatihan di rumah BUMN ini? Yuk, ikuti saya. Sebagai tulang punggung perekonomian dalam negeri, pemerintah terus berupaya meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM agar naik kelas. Salah satunya melalui rumah BUMN binaan BRI di Jakarta yang menjadi jembatan penting bagi pemberdayaan UMKM. Sejak didirikan pada 2017 lalu, BRI telah memiliki 54 rumah BUMN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Denny Rahayu merupakan salah satu bukti nyata pelaku UMKM binaan BRI yang merasakan manfaat pelatihan dari rumah BUMN. Denny dan pelaku usaha UMKM lainnya diberdayakan untuk melek teknologi agar konten promosi yang dibuat melalui media sosial lebih menarik konsumen sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan ketekunannya, mengikuti pelatihan dari rumah BUMN, wanita yang fokus menjual produk rajutan seperti pakaian, tas, topi, serta souvenir untuk pernikahan ini mampu memproduksi handcraft hingga ratusan pieces per bulan dengan omset hingga puluhan juta rupiah. Manfaatnya banyak sekali, terutama untuk kita pelaku UMKM yang pemula ini. Kita jadi belajar banyak hal. Kalau tadi kan kita belajar tentang digital marketing gitu kan. Jadi kita paham bagaimana sih cara promosi produk kita. Apalagi di era teknologi sekarang, itu kan memang dibutuhkan seperti sosial media. Nah, kalau misalnya kita tidak paham dengan itu, kita pasti kan ketinggalan. Nah, dengan kita belajar tadi, bangsa pasar kita yang biasanya mungkin lingkupnya orang-orang sekitar kita, tapi dengan adanya media sosial, jangkauan pasarnya lebih luas. Itu manfaatnya. Sementara itu, fasilitator Rumah BUMN Jakarta, Jajang Rohmana, mengungkapkan rumah BUMN yang berlokasi di Jalan Letjen S. Parman, Kemanggisan, Jakarta Barat ini, selain menjadi wadah pengembangan UMKM khususnya di wilayah Jabodetabek dan Banten, rumah BUMN juga memiliki program pendampingan agar pelaku UMKM bisa memanfaatkan pendanaan kredit usaha rakyat atau KUR untuk mendorong pertumbuhan usaha. Program referral ya, pendampingan PKBL atau KUR. Jadi kita mereferalkan ke teman-teman BRI di kantor cabang untuk pembiayaan KUR UMKM. Kebetulan anggota Rumah BUMN Jakarta di sini juga sudah banyak banget yang daftar merasakan manfaat pendanaan KUR itu ya Mbak ya. Jadi kita referalkan ke teman-teman di kantor cabang untuk dibantu pendanaan tersebut gitu. Adapun dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2025, BRI telah menyalurkan KUR senilai 27,72 triliun rupiah atau mencapai 15,8% dari target pemerintah sebesar 175 triliun rupiah. Pemimpin cabang BRI Jakarta Veteran Didik Triharyanto mengungkapkan KUR yang disalurkan oleh BRI sudah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 649.000 pelaku UMKM. Pihaknya berkomitmen akan memperluas KUR ke sektor-sektor produktif yang selaras dengan program Astacita pemerintah.
KUR ini sudah dirasakan oleh sekitar 649,6 ribu pelaku UMKM, di mana BRI berkomitmen untuk menyalurkan di sektor-sektor strategi, utamanya di sektor produksi yang mencapai lebih dari separuhnya atau 55,8%. Kemudian di sektor ekonomi, sektor pertanian sudah disalurkan sekitar 11,7 triliun, di mana ini sudah paling besar dan selaras dengan program ketahanan pangan pemerintah Indonesia. Pemirsa, ternyata sudah lebih dari 6.000 UMKM yang bergerak di bidang food and beverage, fashion maupun kerajinan yang sudah mendapatkan manfaat dari program yang diberikan oleh Rumah BUMN ini. Harapannya ke depan pelaku usaha lebih semangat lagi untuk memanfaatkan program dan fasilitas yang diberikan oleh Rumah BUMN sehingga mampu memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global. Dari Jakarta, Yusrina Rosyid, Pramudita Febri Andika, IDX Channel.